Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini tentang sebuah pendakian lagi-lagi dari Mat Rahayu. Kali ini saya mendapat kiriman cerita dari Mas Randy Gustiandi. Ia mengaku adalah tetangga dan teman dekat dari Mat Rahayu. Di cerita ini mengisahkan tentang Mas Randy dan Mat Rahayu yang mendaki ke Gunung Cermai, dan mereka berdua bertemu dengan sosok perempuan yang bernama Olan. Sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Randy Gustiandi. Saya teman sekaligus tetangganya Mat Rahayu. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Mas Aldi karena dengan adanya channel seperti ini bisa membuat pendaki pemula agar bisa bertata krama dan bercengkrama dengan alam serta tidak berbicara sompral ataupun melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah diterapkan di berbagai gunung. Terima kasih juga kepada Mas Bennett karena sudah memberitahu saya tentang channel Mereka Ada ini. Banyaknya pendaki sekarang ini membuat saya senang pastinya. Namun sebagian dari mereka banyak yang bertingkah konyol demi terlihat keren, dan membuat teman mereka baik itu laki-laki atau wanita menjadi kagum dengan kekonyolannya. Kira-kira kekonyolan apa yang dimaksud? Oke, kita akan membahasnya. Nama saya Randy. Kala itu aku dan Mat Rahayu mendaki ke Gunung Cermai via Linggarjati tahun 2014. Kami naik pada hari Senin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tujuan kami simpel saja, cuman mau menikmati alamnya saja dan tidak memprioritaskan puncak sebagai tujuan utama. Ya, seperti itulah Mat Rahayu. Asal ketemu lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda dan menikmati alam, maka puncak bukanlah tujuan utama. Singkat cerita, kurang lebih pukul 15.00 aku dan Mat Rahayu mulai mendaki ke Gunung Cermai ini. Gunung yang selalu terlihat dari rumahku di kala pagi hari dan sore hari, itu pun kalau sedang cuaca cerah. Aku dan Mat Rahayu tidak ada yang pernah naik ke gunung ini, namun aku berlagak so tahu tentang Gunung Cermai ketika ditanyai oleh petugas basecamp, dan kemudian kami diberi izin untuk mendaki. Kami akhirnya memulai pendakian. Jalur Linggarjati adalah rute terpendek untuk bisa sampai ke puncak Cermai. Tapi konsekuensinya adalah harus banyak-banyak bersabar dalam menghadapi tanjakan-tanjakan yang tanpa kompromi. Namun baru saja 15 menit kami berjalan, terlihat seorang kakek dengan tongkat kayu aren datang menghampiri kami berdua. "Assalamualaikum, Cuk," sapa si kakek. "Waalaikumsalam," sapaku dan Mat Rahayu. "Cuk, bawa daun ini biar kalian gak salah jalan," ucap kakek itu. Dan kakek itu pun lalu pamit begitu saja. "Assalamualaikum," salam si kakek sambil membelakangiku. "Waalaikumsalam," balas salam dari aku dan Mat Rahayu. Daun itu seperti daun kelor, namun daunnya agak besar serta sudah pada layu. Kami berdua juga tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari kakek itu memberikan daun ini kepada kami. "Mat, apa iya kalau daun ini kita bawa kita nggak bakal tersesat?" tanyaku pada Mat Rahayu. "Gak tahu, Ren, tapi ya udahlah, simpen aja daunnya," jawabnya dengan singkat. Dan kami pun melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di pos 1 Cibunar. Setelah sampai di pos Cibunar, kami berdua dibuat kaget karena di pos ini kami bertemu dengan seorang pendaki perempuan yang bernama Olan. Sungguh perempuan yang tangguh dan pemberani, ditambah lagi parasnya yang sangat cantik. Olan mengaku sendirian atau solo hiking dan bertujuan cuma sampai ke Seruni saja. Sesekali kulihat Olan curi pandang dan tersenyum kepada Mat Rahayu saat kami bertiga sedang ngobrol-ngobrol santai. Aku pun mencoba bertanya kepada Olan. "Kenapa wanita secantik kamu kok berani banget sih solo hiking ke Cermai?" tanyaku pada Olan. "Jadi gini, dulu aku pernah kesini berlima, tapi salah satu temanku selalu berbicara sembarangan saat pendakian.
Akibatnya kami disesatkan sampai kami berpisah satu dengan yang lain. Dan sampai sekarang aku juga nggak tahu kabar teman-temanku itu. Olan bercerita sambil tersenyum kepada Mat Rahayu. Setelah lama kami berbincang, aku pun langsung mengajak melanjutkan perjalanan. Dan kini Olan pun ikut bersama kami hingga sampai Tanjakan Seruni nanti. Dari sini saya akan skip ceritanya karena selama perjalanan dari Cibunar sampai di Tanjakan Seruni kami tak menemui ada hal yang aneh. Entah waktu menunjukkan pukul berapa kala itu, karena kami selalu mematikan HP dan penerangan hanya menggunakan senter besar milik ayahku yang sering dipakai untuk membentulkan selang air. Sesampainya di Seruni, Olan berterima kasih karena sudah menemaninya sampai di sini. Tapi ucapan terima kasihnya hanya tertuju pada temanku Mat Rahayu. Dan Mat Rahayu pun hanya bisa tersenyum-senyum sendiri. Yang aku masih ingat sebelum Olan pergi, dia sempat berkata, "Kang, ini buat kenang-kenangan. Jangan lupa kalau kesini lagi doain saya ya. Dan bawa juga boneka ini. Aku akan sangat senang bila boneka ini selalu menemani perjalanan Akang." Ucap Olan sambil tersenyum kepada Mat Rahayu. Dan Mat Rahayu pun membalas senyuman kepada Olan. Mendengar itu aku langsung bertanya, Olan, mau kemana? Gak baik sendirian. Mat, maksud omongan Olan apa sih? Tanyaku kepada Olan dan Mat Rahayu. Gak apa-apa, biarin aja Ren. Jawab Mat Rahayu dengan santai. Mat, biarin gimana? Dia itu perempuan. Ini kondisinya udah malam. Masa iya lo tega? Namun saat aku senter ke arah Olan pergi, aku sungguh dibuat terheran. Karena sosok wanita cantik itu sudah tidak ada. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata arah jalan dari Olan itu adalah jurang. Sontak aku kaget dan merinding. Dan aku mulai menyadari bahwa Olan ini bukanlah manusia. Kemudian aku bertanya kepada Mat Rahayu. Mat, emangnya Olan bukan manusia ya? Tapi kok jalannya nggak melayang ya? Dan kenapa dia nuntun kita sampai ke sini? Kenapa nggak sendirian aja? Mat Rahayu kemudian langsung membakar rokok andalannya Magnum. Lalu ia menghela nafas. Jadi begini Ren, dulu dia disesatkan di tempat ini dan salah memilih jalan hingga dia masuk ke dalam jurang. Sampai sekarang belum sempurna. Dia meninggal karena dikejar oleh sosok penunggu di sini hingga dia berada di pos waktu kita bertemu dengannya tadi. Di sana dia aman karena makhluk di sini punya batasan kekuasaannya masing-masing. Karena semakin tinggi tempat ini, ya semakin tinggi juga kekuasaan dan ilmunya. Jelas Mat Rahayu panjang lebar. Lalu kalau Olan stay di sini, itu artinya makhluk penjaga di sini pasti mengejarnya lagi. Tanyaku yang masih penasaran. Ya, itu sudah pasti. Karena sosok yang berkuasa di Seruni ini ingin menikahinya dan ingin menjadikannya budak. Jelas Mat Rahayu. Tapi kita bisa bantu dia kan? Kasihan juga dia, Mat. Kalian masih ingat kan daun pemberian si kakek tadi sebelum kami sampai ke pos Cibunar? Daun itu langsung ditaburkan di jurang, di mana Olan pergi tadi. Temanku Mat Rahayu langsung menghentakkan kakinya 3 kali dan muncullah sosok laki-laki berwajah busuk berambut panjang hingga ke tanah. Entahlah, itu sosok apa. Melihat wujudnya seperti itu, aku pun jelas merinding. Hingga tiba-tiba sosok itu berbicara kepada kami. Beraninya ada manusia mengganggu kerajaanku, ucap sosok siluman itu. Aku hanya mau menolong temanku yang kamu ingin jadikan istri dan budakmu, ucap Mat Rahayu. Temanmu? Siapa temanmu? Sambil ia tertawa terbahak-bahak. Temanku yang bernama Olan, yang kamu sesatkan, jawab Mat Rahayu. Di mana dia sekarang? Berikan kepadaku. Cepat, tunjukkan. Ucap makhluk itu lagi. Memperlihatkannya saja aku pun gak sudi, apalagi memberikannya kepadamu, timpal Mat Rahayu. Baiklah, akan kubunuh kalian berdua dan akan aku jadikan kalian budak di sini. Kalian tidak akan bisa pulang. Ucap makhluk itu lagi sambil matanya merah menyala.
Dan makhluk itu seketika sudah berada di belakang Mat Rahayu dan bersiap untuk mencekiknya. Namun saat makhluk itu mau mencekiknya, muncul seorang kakek berbaju hitam dan langsung berada di depan makhluk itu, persis di samping Mat Rahayu. Kakek itu hanya meniup makhluk itu dan alangkah kagetnya kami. Makhluk itu terpental jauh. "Siapa kamu? Beraninya memasuki wilayahku?" Ucap makhluk itu dengan nada yang sangat marah. "Aku adalah Eyang Jaya Perkasa," ucap kakek itu. "Eyang Jaya Perkasa, aku tak mengenalmu. Dari mana kamu berasal?" Tanya makhluk itu. "Aku adalah salah satu patih yang diutus dari kerajaan terdahulu untuk mengabdi kepada Raja Sumedang, yaitu Pangeran Gesan Ulun. Tak perlu aku jelaskan lebih panjang, karena kau adalah makhluk yang sering menyesatkan jiwa-jiwa orang yang lemah sampai kau jadikan istri dan budak," ucap kakek itu. Makhluk itu kemudian mengeram dan seperti ingin melompat. Terlihat wajahnya menjadi merah seperti ada api yang membakarnya. Namun kakek itu hanya menggelengkan kepalanya saja dan tersenyum. Hingga saat makhluk itu melompat ke arah si kakek itu, si kakek langsung menghentakkan tongkatnya ke tanah. Hingga makhluk itu terjungkal kembali hingga berguling-guling kepanasan. Ampun, maafkan saya, ampun." Tapi entah kenapa makhluk itu tidak bisa dibinasakan oleh si kakek. Si kakek menjelaskan bahwa makhluk itu tidak bisa dileburkan karena umurnya yang sudah sangat panjang. Namun si kakek akan memindahkan makhluk ini ke tempat lain supaya tidak mengganggu lagi. "Kalau begitu, Eyang pamit dulu ya," ucap si kakek kepada Mat Rahayu. Kakek itu langsung menempelkan tongkatnya kepada makhluk itu. Lalu mereka berdua menjadi cahaya bulat dan seketika melesat pergi. Aku yang melihat kejadian itu hanya bisa berjongkok sambil memegangi celana pendek Mat Rahayu. Dan tak lama muncul lagi sosok wanita cantik yang tak lain adalah Olan. Olan menyuruh kami untuk bermalam di sini, pos Seruni. Aku yang tahu ia bukan manusia merasa takut dan mengajak Mat Rahayu untuk melanjutkan perjalanan. Namun Olan tetap memaksa kami untuk menemaninya malam ini. Lama-lama akhirnya aku terbiasa dengan Olan, walaupun aku tahu ia bukan manusia. Akan tetapi aku tidak seperti waktu pertama kali kami bertemu yang terus menanyainya. Aku hanya berbicara sesekali, itu pun tidak menyinggung-nyinggung hal mistis dan cuma menawarinya makan saja. Namun pada akhirnya aku merasa aneh dengan sikapku sendiri. Ngapain juga hantu ditawari makan? Di momen inilah awal mula boneka Olan itu dimiliki oleh Mat Rahayu. Boneka yang sering diminta para cewek-cewek ketika berpapasan di jalur pendakian maupun di base camp. Dan karena alasan itulah mengapa Mat Rahayu tidak pernah memberikan boneka itu kepada orang lain. Kalau kujang di sebelah kiri kerilnya itu, kalau dia sedang dalam bahaya, kujang itu suka muncul dengan sendirinya. Kadang di kerilnya, kadang di balik bajunya. Entahlah, hanya dia yang tahu. Di sini akhirnya kami memutuskan tidak ke puncak melainkan langsung turun. Dan saat sudah sampai di base camp Linggarjati, aku bertanya kepada Mat Rahayu. "Mat, Olan kan naik ke Ceremai sama teman-temannya. Terus temannya sama kayak Olan gak ya?" "Ya samalah Ren," jawab Mat Rahayu dengan santai. "Emangnya mereka salah apa sih Mat?" "Jadi gini Ren, di antara teman Olan itu yang laki-laki, dia merasa paling berani dan paling tahu di gunung ini, hingga dia berucap sompral," jawab Mat Rahayu. "Terus mereka di mana? Harusnya kan sama Olan," tanyaku lagi dengan penasaran. Mat Rahayu kemudian melirik sekitar base camp, lalu ia berbicara pelan kepadaku. "Gunung Ceremai, Tampomas sama Gunung Salak itu berhubungan. Jika raja di sini enggan kedatangan makhluk zolim, sombong, angku dan sompral, maka dia akan menuntun ke gerbang Tampomas atau Gunung Salak. Tapi kalau niat kita nggak macam-macam serta taat beribadah, insya Allah di sini kita akan baik-baik saja. Jin juga punya peraturannya sendiri, sama kayak manusia Ren. Kesabaran mereka juga ada batasnya. Ya sama kayak aku ini, kesabaran aku juga ada batasnya. Ditanyain kamu mulu." Sambil dia geleng-geleng kepala dan tersenyum kepadaku.
"Iya, Mat, iya," jawabku. Lalu kami kembali pulang dengan selamat. Mohon untuk diambil hikmahnya saja karena mungkin banyak dari kalian yang tak percaya. Ya, nggak apa-apa juga. Cukup saya saja yang mengalaminya. Terima kasih kepada para pendengar, mereka ada dan sehat selalu untuk kalian. Sukses terus juga untuk Mas Aldi. Mungkin lain waktu saya akan bercerita lagi. Itu pun kalau banyak yang support dari teman-teman mereka ada. Kalau banyak yang support, saya akan menceritakan tentang pendakian, curug, atau desa pesugihan. Ya, banyaklah pokoknya. Ini semua akibat main sama Mat Rahayu ini. Jadi ketemunya horor lagi, horor lagi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Dari beberapa cerita ke belakang tentang seorang pendaki yang bernama Mat Rahayu, banyak dari teman-teman yang penasaran dengan sosoknya. Ada yang ingin kenal dengan sosok Mat Rahayu, ada juga yang ingin sosoknya dihadirkan di channel mereka ada secara langsung. Namun jujur sampai dengan saat ini saya sendiri pun belum terhubung secara langsung dengan Mat Rahayu. Sejak tayang cerita pertama tentang Mat Rahayu yang berjudul Masuk Alam Lain di Gunung Tampomas, saya terus mendapatkan kiriman cerita tentang orang yang pernah bertemu dengan Mat Rahayu ataupun dari teman dekatnya. Tapi ya entahlah, semuanya saya kembalikan kepada teman-teman semua mau mempercayai bahwa sosok ini benar-benar nyata atau hanya sebuah cerita. Ambil sisi baiknya dan jangan pernah ambil sisi buruknya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak channel mereka ada. Jangan lupa subscribe channel mereka ada supaya saya makin semangat untuk tetap bercerita kepada teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.